Assalamualaikum pemirsa, jalan lurus, yang kadang belok pas lihat kesempatan. Rijik lagi gacor lur, seminggu ini kayak burung jalak abis dikasih cabe, bunyi terus, tapi kadang bocor gasnya. Nah, kali ini doi nyeletuk begini nih. Saya ingin ingatkan kepada semua saudara-saudara saya, Ahlus Sunnah wal Jamaah punya ciri khusus, punya karakter tersendiri yang tidak dimiliki oleh kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara cirinya adalah, saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, saudara, memiliki karakter yang pertama, tawassut, ada di pertengahan, nggak ke kanan, nggak ke kiri, sudah. Weh, hati-hati Jik, pernyataan kayak gini tuh, kalau nggak dijelasin lebih jelas, bisa bikin orang nyasar. Bukan ke kanan, bukan ke kiri, ya terus kemana? Ke sawah. Jangan-jangan maksudnya tengah-tengah itu kayak orang lagi bengong di zebra cross. Nggak jalan, nggak balik, ditonton doang sama mobil-mobil yang lewat. Bahaya, Jik. Padahal Aswaja itu bukan penonton, tapi pemain aktif. Dia tahu kapan maju, kapan ngerem, dan yang penting, tahu posisi. Kadang ke kanan kalau kanan bener, kadang ke kiri kalau dalilnya kuat. Bukan berarti labil tapi proporsional. Bukan moderat kayak mie instan yang setengah mateng, tapi mateng dalam pertimbangan. Contohnya nih, urusan kodok dan kodar. Soal ikhtiar manusia, Aswaja deket sama Qadariyah. Percaya manusia punya pilihan, bukan boneka. Tapi soal hakikat ikhtiar manusia, bisa aja pakai gaya Jabariyah. Karena mereka suka bilang, kebaikan dan keburukan hakikatnya dari Tuhan. Karena itu ada di Quran, Jik. Jadi, Aswaja itu fleksibel, tapi bukan pelin-pelan. Bijak, tapi nggak bingung. Definisi cakepnya begini, tawassut menurut Aswaja itu bukan diem di tengah kayak patung, tapi bersikap pas dan proporsional. Kadang kanan, kadang kiri, yang penting pas dengan nas dan akal, antara syariat dan hakikat. Tawassut itu bukan nyetir di tengah jalan tol, Jik. Itu mah cari mati. Tapi tahu kapan harus ke kanan buat nyalip, dan kapan ke kiri buat minggir ngopi. Jangan jadi supir yang cuma hafal rambu, tapi lupa belajar nyetir. Nanti ujung-ujungnya kagak sampai tujuan, tapi malah viral di IG karena nyangkut di pembatas jalan. Jadi gitu, Jake. Tengah-tengah itu bukan posisi diam, itu posisi siaga. Aswaja itu bukan netral kayak wasit, tapi ulama yang ngerti kapan main bola, kapan main argumen, dan kalau bilang nggak ke kanan, nggak ke kiri, itu mah bukan Aswaja, Jik. Itu Aswaja abal-abal, alias asal wani jalan. Bahkan yang kedua, tawazun, selalu seimbang antara dunia dengan akhirat, saudara. Jik, dengerin baik-baik ya. Tawazun dalam term Aswaja tuh nggak sesempit, seimbang antara dunia dan akhirat doang, Jik. Ini bukan iklan sabun yang bilang seimbang antara kesegaran dan kelembutan. Tawazun itu luas, Jik. Seimbang antara dalil akli atau rasional dan dalil nakli, wahyu atau teks. Antara zuhud dan jihad, bukan mager di markas tapi nyuruh orang lain perang. Antara agama dan sains, husnuzon boleh tapi jangan ngibul pakai jubah. Kalau ngaku keturunan Nabi, ya dicek juga dong DNA-nya. Kalau haplogrupnya G dan Arab aja bukan, ya jangan maksa klaim, saya Kabib Ba'alawi. Ntar malah jadi Kabib Bekacau. Aswaja tuh bukan asal manis di lisan, Jik, tapi mantap di ilmu dan jujur di bukti. Dan nggak sampai di situ, Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menunjukkan sikap insaf. Apa itu insaf? Insaf itu objektif, saudara. Jadi kalau melihat suatu perkara, dilihat dari semua sisi. Nggak terburu-buru di dalam mengambil suatu kesimpulan, saudara. Yalah, Jik. Baru juga beres bahas tawazun. Kirain mau ke tasamuh sebagai ciri ketiga atau terakhir. Malah kok loncat ke insaf.
Ya no apa-apa sih, cuma nggak sesuai pakem yang biasa gua dengar. Tawasud, tawazun, dan tasamuh. Tapi ya udah deh, kita maklumin. Mungkin ente pakai manhaj serampangan, yang penting bunyi dulu, isi belakangan. Tapi nih ya, kalau lo bilang aswaja itu punya insof alias objektif, gue jadi kepikiran satu hal, Jik. Kok banyak yang ngaku aswaja, tapi dalam hal nasab nggak objektif sama sekali? Nggak pakai ilmu, nggak pakai dokumen, apalagi bukti sains kayak DNA. Cuma bermodal kata guru aneh, kata abah aneh, kata mimpi aneh. Terus ketika dikritik, jawabnya, kita husnulzon aja, jangan suuzon sama kabaib. Ya Allah, itu mah bukan insof, Jik, tapi insibuk. Insting subjektif. Ngaku aswaja, tapi logikanya pakai perasaan, dan delusi turun-temurun. Jadi, Jik, kalau mau ngajak orang bersikap insof, ya lo dulu dong. Karena insof tanpa ilmu dan data, itu sama aja kayak orang pakai Google Maps, tapi mode pesawat. Muter-muter doang, tapi nggak nyampe-nyampe. Dan nggak sampai di situ. Ahibahil kiram, ahlus sunnah wal jamaah ini pun punya sikap iktidal. Apa itu iktidal? Selalu adil memperlakukan siapapun, termasuk memperlakukan kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah. Waduh, Jik, kirain cuma nyelipin insof, ternyata ada bonus itidal juga. Ini bukan pengajian aswaja nih, Jik. Ini mah semacam flash sale Arab spasal. Asal bisa masuk, lempar aja. Tapi fair aja nih, Jik. Masukin itidal sebagai ciri sendiri tuh sebetulnya tahsilul hasil alias mindo gaweni. Karena itidal itu udah masuk dalam tawasud tadi. Sikap moderat, seimbang, dan adil. Jadi ente kayak orang beli nasi goreng telur tapi minta telur dadar padahal udah di dalamnya. Tapi yang bikin gua garuk-garuk kepala padahal nggak gatel tuh pas lo bilang adil memperlakukan kelompok di luar aswaja. Weh, Jek, coba kita playback sejarah dikit ya. Si pernah dibubarin, dikejar, dituduh sesat. Ahmadiyah, rumahnya dibakar, jamaahnya diusir. Aliansi kebangsaan di Monas ditonjok, digebuk. Yang adil di mana, Jik? Kalau ini namanya itidal, gue jadi mikir. Jangan-jangan itidal versi lo itu singkatan dari inisiatif tindak anarkis dalam lintas keberagaman. Tapi ya sudah Jik, gua husnudun aja. Mungkin sekarang lo udah mulai tobat nyicil, udah mulai baca-baca ulang. Mungkin mindset ente udah pelan-pelan balik ke rel aswaja yang dulu sempat off track gegara overdosis sama mimbar. Nah, jadi kita lihat tuh sifat-sifat ahlus sunnah wal jamaah. Jadi jangan ngaku ahlus sunnah kalau nggak memiliki sikap-sikap ini, saudara. Yang kelima, saudara, ini yang tidak kalah pentingnya. Sifat ahlus sunnah wal jamaah adalah at-tasamuh, toleransi, saudara. Akhirnya lo sebut juga tasamuh. Bukan cuma muter-muter di tawazun, insaf, iktidal yang double-double istilah. Tapi sayang, Jik. Itu nomor urutnya kenapa jadi kayak undian arisan? Yang harusnya nomor 3, malah lo pasang jadi nomor 5. Tapi ya udahlah, markinjut aja lah, Jik. Yang penting, lo udah nyebut tasamuh. Walau realitanya kadang toleransinya kayak kuota gratis. Cuma ada waktu promo. Bilangnya toleransi, tapi pas beda pendapat, nasab langsung dibilang sesat. Bilangnya rahmat, tapi isi ceramahnya nyerempet karakter orang. Bilangnya cinta damai, tapi mulut kayak peluru gotri. Tapi gua husnudon deh. Mungkin lo lagi proses upgrade dari versi dakwah 1.0 ke aswaja firmware terbaru. Yang gak cuma hafal istilah Arab, tapi ngerti isi dan aplikasi hidupnya.
lapang dada, toleransi, nggak mudah mengkafirkan orang lain, nggak mudah memurtad-murtadkan orang lain, nggak mudah memusyrik-musyrikkan orang lain, saudara. Itulah ciri ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini baru bener, Jik. Gua setuju maksudnya. Dan tolong ya, bilangin tuh ke teman-teman segeng lu, sama mukibin lu, yang obi banget ngafirin orang cuma gara-gara nggak percaya Baklawi itu cucu Nabi. Jik, beda pendapat mah biasa. Yang penting jangan gampang ngafirin. Ntar malah jadi kabib-kabiban pakai nyawa nyicilan. Bilangin ya, Jik, pelan-pelan aja. Sambil kasih link hasil tes DNA sekalian. Takbir.